Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik, opa dan oma, kekasih Tuhan Yesus. Jumpa kembali di Renungan Akhir Pekan. Kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, ini minggu kedua setelah perayaan Paskah 2024. Yesus sudah bangkit. Kita pun harus bangkit bersama Yesus. Itu kira-kira tema yang cukup kuat ditampilkan Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat Kristen perdana. Kebangkitan itu tidak sama dengan pembangkitan kembali mayat, seperti yang terjadi pada Lazarus, putri Yairus, atau anak muda di Nain. Mereka hidup kembali setelah mati. Kemudian makan, mungkin saja menikah, dan akhirnya mati lagi. Tidak seperti itu. Kebangkitan itu merupakan perwujudan baru dari hidup secara menyeluruh. Dan perwujudan baru itu terjadi karena adanya hubungan yang baru dengan Allah. Juga hubungan yang baru dengan sesama dan dengan alam, lingkungan hidup di mana kita ada. Itu sebabnya kebangkitan tidak berarti harus mati lebih dahulu. Diratapi selama 2 malam oleh keluarga. Jenazah dimasukkan dalam peti, lalu dibawa ke kubur untuk dimakamkan. Karena kebangkitan artinya menghadirkan diri secara baru di dalam dunia, di tengah keluarga, di tempat kerja, dan dalam kehidupan bersama. Maka kebangkitan harus terjadi sekarang, di sini. Pemahaman itu yang harus kita perkuat. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Senin tanggal 1 April, artinya 1 hari setelah umat Kristen merayakan Paskah, saya jalan-jalan ke kota. Maksudnya untuk ambil foto dan buat video dari dekorasi-dekorasi salib yang dibuat oleh pemuda-pemudi di jalan-jalan atau di tempat-tempat penting di sekitar kampung mereka. Ya. Saya justru kaget karena hanya berhasil menemukan 2 dekorasi salib yang masih dipasang lampu kelap-kelipnya. Salib-salib yang lain sudah kehabisan cahaya dan tidak ada lampu lagi. Lalu dibiarkan terlantar begitu saja. Di satu tempat di timur, selama Jumat Agung dan Paskah, di sepanjang jalan Timur Raya, hampir setiap 2 meter dipasang salib. Di kiri dan kanan jalan raya. Lampu-lampu dan dekorasi yang dibuat terhadap salib-salib itu sangat aduhai. Nah, liburan Idul Fitri baru-baru ini saya ke Ayovanu, Amanuban Timur, Selatan. Dan saya lewat jalur itu. Bapak Ibu, salibnya sudah berantakan. Lampu-lampu semua sudah padam. Ini tanda apa? Nah, mari kita sama-sama mendengarkan sekali lagi pesan ini. Salib tidak berlaku selama 40 hari saja, tetapi selama hidup duniawi kita. Kenyataan itulah yang dilambangkan oleh jumlah 40 hari dalam Alkitab. 40 hari Yesus berpuasa. 40 hari Yesus yang bangkit menampakkan diri. 40 hari orang Israel meratap karena kematian Musa, karena kematian Harun. 40 tahun Israel mengembara di padang gurun. Artinya salib itu berlaku bukan hanya 40 hari saja, tetapi sepanjang hidup. Sekali lagi saya katakan, salib berlaku bukan hanya 40 hari saja. Begitu juga kebangkitan, tidak dirayakan 1 hari, tetapi sepanjang hayat masih dikandung badan. Nah, pemahaman tentang kebangkitan Kristus sebagai sebuah perayaan, seremoni liturgis, sukacita sesaat, itulah yang hendak ditolak Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma, dan terutama Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan kebangkitan kita, terutama orang-orang yang percaya kepada Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang ingin Paulus tegaskan. Saya ulang Bapak Ibu, kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan kebangkitan kita. Dan kebangkitan itu harus dihayati, ditunjukkan selama hayat masih dikandung badan. Saya sudah katakan ini yang Paulus ingin tegaskan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan seluruh uraian Paulus di Roma 5 ayat 1 sampai 11 itu bertumpu di ayat 1. Artinya itu isi ringkasnya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Paulus tulis begini. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Minta maaf. Pokok terpenting yang Paulus hendak tunjukkan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 bisa diringkas dalam kalimat berikut. Kita sudah hidup berdamai dengan Allah. Nah kalau begitu, tentu saja ada masa di mana kita hidup bermusuhan dengan Allah. Nah itu dia saudara-saudara. Ya. Sebenarnya sejarah hidup manusia itu terdiri dari dua babak. Yang pertama, hidup dalam pemberontakan, permusuhan, dan perseteruan dengan Allah. Manusia terlahir sebagai seteru Allah. Semua ini karena ayah dan ibu duniawi kita, yaitu Adam dan Hawa. Babak pertama sebagai seteru Allah mulai berlangsung saat kita lahir dari ayah dan ibu kita. Kondisi ini ditegaskan dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Setiap kita, begitu kata Agustinus dari Hippo di abad keempat, lahir dari ayah dan ibu untuk mengalami sakit, menanggung penderitaan, menghadapi aib, serta kefanaan dan kematian. Mari dengar sendiri kata-kata indah dari Agustinus itu. Orang tuamu melahirkan kamu supaya kamu tercekam oleh sakit, sengsara, air mata, dan maut. Orang tua kita melahirkan kita untuk menanggung hukuman abadi akibat kesalahan lama. Kita lahir dari darah dan daging untuk binasa. Begitu kata Agustinus. Tetapi syukur kepada Allah karena ada babak kedua, kehidupan. Allah menyediakan babak kedua itu melalui Yesus Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus, manusia bukan lagi seteru Allah. Hidup dalam suasana perseteruan dan permusuhan dengan Allah sudah berakhir. Kita menjadi sahabat, sekutu Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Iman membuat manusia yang lama, hidup yang bermusuhan dengan Allah sudah berakhir. Begitu juga hidup yang bermusuhan dengan alam dan sesama. Lalu lahirlah sejarah jilid 2, yakni hidup yang berdamai dengan Allah. Inilah juga yang Yesus katakan kepada Nikodemus sebagai proses dilahirkan kembali. Kelahiran pertama patut disesali dan ditangisi. Tetapi kelahiran kedua, dilahirkan kembali, patut dirindukan dan disyukuri. Kelahiran pertama dari darah dan daging. Kelahiran kedua dari air dan roh. Inilah kelahiran kembali manusia-manusia yang mencari Dia, yang mencari Kristus yang bangkit dalam kerja, dalam semua aktivitas sepanjang hidupnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, di mana dan kapan sejarah babak kedua itu berlangsung? Nah, Paulus memberikan jawaban kembar, Bapak Ibu, tentang di mana kelahiran kedua itu terjadi. Paulus katakan di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Babak kedua itu berlangsung ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Sekarang tentang kapan hidup kembali yang berdamai dengan Allah itu tercipta. Jawaban Paulus ialah pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga yang Yohanes tegaskan dalam kitabnya Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tadi itu uraian ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Roma pasal 5. Sekarang ayat yang kedua, Paulus menulis begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dosa membuat manusia terusir keluar dari Eden, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hidup dalam keadaan terancam, mengalami banyak kesukaran, juga bermusuhan dengan sesama, dengan Allah, dan dengan alam. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus yang adalah buah dari kasih karunia Allah, itu membuka kembali pintu yang tertutup. Pintu di Eden yang ditutup dan dijaga oleh malaikat. Mereka yang percaya kepada Yesus diundang, bahkan dijemput masuk ke dalam hadirat Allah yang penuh kasih karunia melalui pintu yang telah dibuka kembali itu. Nah, hidup yang berdamai dengan Allah, itulah yang Paulus maksudkan, ya, sebagai akibat dari penerimaan kita akan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Di Roma pasal 5 ayat 1, Paulus pakai istilah dibenarkan karena iman. Iman kepada Kristus membuat kita benar, melahirkan kita kembali sebagai manusia baru, tanpa jasa, tanpa prestasi kita. Kemanusiaan baru itu bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras, prestasi, ataupun jasa. Juga bukan karena perjuangan kita. Kita tidak punya modal awal, andil, saham yang menjadi dasar untuk kita mendapatkan bagian dari kehidupan kekal atau hidup baru itu. Kemanusiaan baru kita itu adalah murni sebuah hadiah. Paulus tegaskan itu dalam ayat yang ke-6 dan ayat ke-8. Dalam bacaan kita tadi, Roma pasal 5. Di ayat 6 dia bilang begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lalu di ayat 8, Paulus kembali tegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Nah, kalau di pasal 5 ayat 2, Paulus menjelaskan tentang status pembenaran manusia, maka di pasal 5 ayat 3, Paulus mengajarkan tentang isi dari kehidupan babak baru. Kehidupan babak yang dibenarkan oleh Allah. Kehidupan sejarah manusia yang dilahirkan kembali. Dan Paulus menjelaskan bagaimana isi dari hidup yang berdamai dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa dan oma, kakak dan adik, orang-orang muda dan anak-anak. Ada pendapat umum di kalangan warga gereja bahwa hidup yang berdamai dengan Allah itu berisi kebahagiaan, bebas dari masalah dan berbagai kesulitan. Menjadi anak-anak Allah artinya kita menjadi seperti raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Begitu yang kita suka nyanyikan. Karena kita anak raja maka semua beres. Hidup sebagai anak Allah akan mengalami semua kemudahan. Nah, justru itu yang hendak ditolak oleh Paulus atau dikoreksi melalui ayat 3 dan ayat 4. Paulus bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, hidup baru di dalam Kristus, bukan hidup yang bebas dari penderitaan atau kesengsaraan. Selama hidup jasmani dalam tubuh kita, anak-anak Allah akan terus berhadapan dengan masalah, kesulitan, penderitaan, ancaman, gangguan, intimidasi, ketidakadilan, dan seterusnya. Tetapi semua itu tidak akan menghancurkan hidup baru yang dimeteraikan kepada kita. Kalau waktu kita masih berdosa saja, Kristus sudah mati bagi kita. Apalagi sekarang. Masakan Allah membiarkan anak-anaknya yang ditebus dengan harga yang mahal itu binasa, menderita dalam ketidakadilan. Allah pasti bertindak. Nah, Allah tentu saja bisa bertindak overprotektif, yakni melindungi anak-anaknya pada masa kini dari berbagai kesukaran. Tetapi sikap overprotektif ini
tidak dilakukan Allah. Justru karena Allah ingin agar kemanusiaan baru itu bertumbuh. Kemanusiaan baru itu menjadi kuat dan kokoh. Hidup orang-orang beriman itu menjadi dewasa dan teruji. Dan kesulitan serta penderitaan itu adalah mata pelajaran prasyarat bagi pertumbuhan iman, bagi kokohnya percaya dan tangguh kehidupan yang berserah kepada Allah. Dan itu sebabnya Paulus menulis. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita semua tahu, semakin berada dalam krisis, semakin besar orang hidup dalam pengharapan. Saya kasih contoh. Bus yang tiba tepat pada saat kegelisahan memuncak karena takut terlambat masuk kantor atau masuk ruang kuliah, membuat hati kita mengalami pembebasan yang betul-betul melegakan. Karena dalam keadaan paling krisis, pengharapan juga makin memuncak. Itulah arti hidup dalam pengharapan, berhadapan dengan kesulitan dan krisis. Justru pada saat itu kita makin bersyukur, atau syukur kita kepada Allah itu memiliki bobot ekstra. Di situ dia, orang-orang yang dilahirkan kembali diangkat sebagai anak-anak Allah, bukan orang-orang yang bebas dari kesulitan dan penderitaan. Pengikut Kristus yang sejati, begitu kata Yesus, adalah orang-orang yang siap sedia senantiasa memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Dia memikul salibnya bukan hanya 40 hari. Dia menyangkal diri bukan hanya kalau berhadapan dengan kesulitan atau pada masa-masa raya Prapaskah. Dia mengikut Yesus bukan hanya pada hari Minggu atau pada Jumat Agung sampai Minggu Paskah. Tapi senantiasa berkelanjutan sampai akhir hayat. Ya, kita ingat lagu 10,000 Reasons. Itu dia bilang begini, ya. Bila sampai ajalku, waktu matiku tiba, aku akan tetap menyanyi lagu pujian bagi Tuhan. 10,000, 10,000 tahun, bahkan lebih daripada itu. Nah, itu dia, Kristus menebus kita dengan darahnya. Kematiannya disalib dan kebangkitannya dari kubur Yusuf Arimatea adalah harga yang dibayar Kristus untuk kita dilahirkan kembali. Dia yang tidak berhutang kepada siapapun, namun membayar hutang tebusan bagi mereka yang berhutang. Itulah cinta kasih yang abadi dari Tuhan. Dan inilah yang harus menjadi pokok syukur kita dalam menjalani hidup setelah perayaan Paskah. Paskah yang terjadi pada Kristus harus kita tampilkan dalam kehidupan kerja kita tiap-tiap hari. Secara singkat bisa dikatakan, kebangkitan Kristus adalah perfectum, sedangkan kebangkitan kita adalah presence continuous. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.